Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baik, di sini saya di sini akan menjelaskan materi tentang i'jaz dalam Al-Quran, i'jaz, isnad dan musawwah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu ma'ani Al-Quran. Langsung saja masuk ke penjelasan tentang i'jaz dalam Al-Quran. Jadi i'jaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit atau ringkas tetapi memiliki makna luas. Ya, pembagian i'jaz ada dua, ada i'jaz qasar dan al-i'jaz hadaf. Contoh i'jaz qasar. Jadi i'jaz qasar adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimat tanpa ada hadaf. Seperti contoh ala lahul khalqu wal amru pada surat Al-A'raf ayat 54. Jadi kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amr yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, yaitu langit, bumi, manusia, hewan, dan lain-lain. Dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lainnya ini sudah terkandung dalam makna ayat ini. Contoh-contoh i'jaz hazaf. Jadi i'jaz hazaf adalah meringkas pengungkapan kata-kata i'jaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam i'jaz al-hazaf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau digugurkan. Contohnya was'alil qaryatal lati kunna fiha, yang artinya bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Quran surat Yusuf ayat 82. Pada contoh pertama tidak disebutkan lafaz ahal yang asalnya ahal, was'al ahlul qaryah, karena seorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seorang akan bertanya kepada penduduk yang orang-orang berada di desa tersebut. Seperti fa'asbahat kasarim. Jadi arti ayat ini, maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar seperti malam yang gelap gulita. Contoh lainnya itu idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Surat Al-Mulk ayat 7. Jadi ayat ini apabila dilemparkan ke dalam neraka, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Lanjut. Masuk ke pembahasan tentang
pengertian itnab di dalam Al-Quran dan contohnya. Apa itu itnab? Itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya serta memperjelas pengertian. Jadi itnab ini terbagi menjadi 8 macam. Yang satu, penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta, peliharalah salatmu dan peliharalah salat wusta asar. Ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, salat wusta, lebih utama daripada yang umum, sholawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda, seakan-akan merupakan suatu yang lain dari sebelumnya. Yang kedua, penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus agar dapat mencakup seluruh isi, menganggap penting pada lafaz yang khusus karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus, seperti terdapat dalam surat ini ayat 71, Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Yang ketiga, penjelasan setelah ada kesamaran. Jadi untuk memantapkan berita pada hati pendengar karena telah disebutkan 2 kali, pertama dengan bentuk yang samar dan global, kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idkhalakum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang keempat, pengulangan atau takrir. Jadi menguatkan dan memantapkan suatu hati pendengar agar timbul rasa takut, seperti firman Allah, kalla sau ta'lamun summa kalla sau fata'lamun. Jadi janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Jadi ada pengulangannya ini. Yang kelima ada i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela jumlah mutaridlab, antara bagian dari satu kalimat atau antara 2 kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk tanzih atau mensucikan, seperti firman-Nya, waja'alunallahu banat subhanahu wa lahum ma yashtahun, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan dan Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki itu. Jadi lafaz subhanah adalah kalimat penyela jumlah muta'aridlab yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan orang-orang kafir. Yang B, untuk lebih menguatkan, seperti firman-Nya, wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayki ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapamu, hanya kepadaku lah kembalimu. Yang keenam, ini dari macam-macam itbaq ada ighal, yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu, padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuan itu seperti mubalaghah atau lebih menguatkan, seperti firman Allah, wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Contoh yang kedua, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man lam yas'alkum ajran fahum muhtadun. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, itulah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu dan mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Contoh yang ketujuh itu ada tazyil, yaitu mengiringi suatu kalimat
dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau mantuk atau yang tersirat mafhum dari kalimat pertama. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam masal karena pengertiannya berdiri sendiri seperti firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguhnya batil adalah suatu yang pasti lenyap. Jadi pengertian lafaz al-haq pada ayat di atas adalah Islam, dan pengertian lafaz al-batil innal batil adalah kufur. Pengertian kalimat al-batil sebenarnya telah tercakup dalam kalimat, namun guna menguatkan pengertian kalimat itu maka disebutkan kembali. Tidak berlaku seperti kalimat perumpamaan kalam masal karena pengertiannya berhubungan dengan kalimat sebelumnya seperti kalam firman Allah, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang yang sangat kafir. Balasan yang dimaksud pada ayat itu adalah sebagaimana telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu Quran surat Saba ayat 16. Contoh yang terakhir itu ada intiros. Jadi intiros atau takmil yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian dimaksud sebenarnya, seperti firman ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu ma yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang beriman, barang siapa yang di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka dan mereka mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi ayat ini memuji semua orang mukmin pengikut Abu Musa al-Asy'ari ketika akan timbul pengertian yang salah, yaitu ala adilah al-mu'ammum alal adilah, yang disebut perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan, kemudian dengan ditolak dengan maksud bahwa pengikut al-kafirun al-izzah dengan kalimat jadi pada tamim itu mendatangkan al-ma'mul muflal atau pada suatu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman untuk mencapai maksud tersebut, seperti mubalaghah. Masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu musawah. Jadi apa itu musawah? Jadi menurut kamus mubalaghah, sawa sama artinya dengan fi'il sawa asy-syai', maksudnya adalah menjadikan sesuatu menjadi sama. Sedangkan menurut kamus al-wasit maksudnya adalah menjadikan keduanya sama atau sepadan. Jadi musawah secara istilah, yang dimaksud dengan musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Jadi masuk ke posisi al-musawah dalam balaghiyah. Di dalam ranah balaghiyah, posisi al-musawah berada pada tingkatan di mana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok makna yang asal yang dimaksud. Maksudnya adalah menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud. Makna dari itu dalam tingkatan al-musawah, mutakalim tidak akan merubah ungkapannya, baik dengan cara mengurangi ataupun menambahi makna asal yang ia maksud, atau sebaliknya. Ungkapan dengan gaya al-musawah biasanya yang digunakan pada hal-hal berikut: 1. Naskah-naskah keilmuan. 2. Naskah-naskah hukum syariat. 3. Teks perjanjian antar negara. 4. Teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi.
5. Penjelasan hukum agama. Dan keenam, penjelasan tentang hak dan kewajiban. Contoh musawah. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Quran Surat Fatir ayat 43. Kullum mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai atau terikat dengan apa yang diperbuatnya. Dan ayat contoh yang selanjutnya, man kafara fa'alai kufruh. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Selanjutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu 'indallah. Apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dan Nabi, hal alalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mustabihat. Halal adalah suatu jelas terlihat, haram sudah jelas terlihat, dan diantara keduanya adalah mustabihat. Jadi semua contoh di atas adalah al-musawah, atau persamaan susunan makna dengan kalimat, sehingga kalau salah satu dari susunan kalimat digugurkan maka akan merusak makna kalimat tersebut. Bila kita perhatikan contoh di atas, kita dapatkan bahwa kata-katanya disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki. Dan seandainya kita tambahi satu kata saja, niscaya tampak ada kelebihan. Dan bila kita kurangi satu kata saja, niscaya akan membuat rancu. Jadi banyaknya kata-kata tersusun pada contoh di atas sama dengan luas maknanya. Oleh karena itu, pengungkapan kalimat yang demikian disebut dengan musawah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang banyaknya salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.